Oke ya, balik tadi ya sama referensi. Kalau yang A, kayak kita kan nyetor modal. Nah, modalnya kalau berupa kas, berarti nyantiknya masuk di kas sama di modal. Karena kita menyetorkan duit. Kalau kita nyetornya berupa tanah atau bangunan, kita kan bikin itu juga perlu bangunan biasanya. Nah, berarti modalnya itu kan berupa bangunan. Masuknya ke sama bangunan sama modal. Ingat, jadi tergantung kita nyetor modal tuh bisa berupa macam-macam. Ada yang berupa kas, berupa bangunan atau tanah atau kendaraan, bisa mesin, terserah kita awal-awalnya. Nah, itu masuknya semua ke aktifanya situ, apa aja tergantung lagi. Satunya di modal. Itu pasangannya. Oke. Nah, terus yang kedua, kalau kita beli tanah. Kalau kita beli tanah, yang bertambah apanya? Kita dapat apa? Kita dapat apa? Kita beli tanah. Dapat tanah. Kita beli tanah, berarti kita dapat tanah. Kita beli pakai apa? Uang. Berarti apa yang berubah? Kasnya. Nah, kayak transaksi B ini, ya tanahnya kita bertambah. Tanah itu kan termasuk di aktiva. Jadi tetap di aktiva ya. Sedangkan kas kita berkurang. Jadi ya semuanya yang diutak-utak di aktiva. Oke. Coba 2.5. Yang namanya asuransi, debit sama kredit harus Seimbang. harus seimbang, harus balance. Kalau nggak balance nanti ada yang salah. Paham ya? Yang miring. Transaksi B ada yang membedakan. Kita kan beli tanah kita bertambah. Kalau kita pakai duit, berarti kas kita berkurang. Andai kata kita punya utang gimana? Kredit. Di kredit. Utang ditambah, kan ditambah. Kita beli tanah. Tanah bertambah. Utang tadi kan kredit. Kalau kita beli tanah utang, berarti tanah kita bertambah, utang kita bertambah. Oke, paham ya? Yang mau ditanyakan? Oke, sekarang transaksi C, dibeli suplai kantor secara kredit. Nah, berarti kita dapat apa? Beli apa ini? Bahan yang dipakai kan? Berarti yang bertambah apanya? Lainnya. Nah, kita belinya utang apa? Kredit. Jadi yang apa? Bertambah atau berkurang? Utang yang bertambah. Karena kita beli kredit, utang kita bertambah, selain kita bisa bertambah. Kalau kita belinya tuh naik gimana? Kasnya berkurang. Kas berkurang terus? Iya. Supply-nya bertambah. Itu kalau kita beli secara tunai. Oke, paham ya? Terus yang D. Yang D dibayar utang 950. Nah, kalau kita bayar utang, Utangnya berarti berkurang. apa lagi? Kasnya berkurang. Karena kita bayar utang pakai duit, berarti pakai kas, utang kita berkurang, kas kita bisa ya. Terus yang E, diperoleh pendapatan. Kalau peroleh pendapatan berarti Bertambah. Kasnya bertambah. Modal bertambah. Paham ya? Kalau dibayar gaji, Kas Berkurang ya. Kasnya gaji karyawan itu pakainya apa sih? karena kita bayar gaji, itu kan bayar gaji. Modal kita berkurang, kas kita berkurang. Oke. Andai kata kita masih punya utang ke karyawan, utang mau bayar. Apa tadi itu? Kalau kita membayar karyawan utang itu. Iya, utang bertambah, beban bertambah. Oke, paham ya? Nah, sekarang setelah kita nyatet ini, yang halaman 2.7 itu total transaksinya. Cuman yang di A ini 15.000-nya dipindah ke ekuitas ya, bukan di utang dagang. Yang ada 15.000 di bawahnya utang dagang itu digeser ke ekuitas. Diganti pindah ke ekuitas. Jadi setelah transaksi per transaksi jadi satu kayak gini ya. Oke, terus
itu kita mencatat yang namanya akun. Akun itu catatan formal akuntansi yang digunakan untuk mengiktisahkan transaksi. Jadi kan ada macam-macam, ada kas, ada utang, Ada modal. ada hutang. Nah, itu kita pisahkan per akun. Jadi kas sendiri, utang sendiri. Kalau dari transaksinya aja deh, kas sendiri, supply sendiri, karena ada supply dari utang sendiri, tanah sendiri, sama ekuitas sendiri. Nah itu masing-masing akun itu kita catat sendiri. Jadi kan kas kita kan ada yang bertambah, ada juga yang berkurang. Nah itu kita bikin pencatatannya seperti ini di 2.8. Tapi ini angkanya nggak sama transaksi sebelumnya ya. Jadi cuma angka nol aja. Kalau kas kita bertambah berarti masuk di debit. Andai kata kas kita berkurang masuk di kredit. Nah itu nanti di total isinya kalau banyak debit lebih banyak daripada kredit, berarti namanya saldo debit. Nah kalau di contoh ini kan Yang banyak itu debitnya 8 juta, terus kreditnya 5 juta, berarti kan banyak debit. Nah itu bisa kan saldo debit. Andai kata kreditnya yang lebih banyak, berarti saldo kredit. Nah kalau saldo kreditnya lebih banyak berarti dikasnya minus. Oke. Nah terus juga cara mencatatnya itu ada dua. Bisa kayak gini, kalau ini kan debit kreditnya beda ya. Nah kalau yang ini sama, ini yang 2.8 bawah itu sama yang kayak yang atas, cuman ada uraiannya, maksudnya keterangannya. Saya transaksi A apa, misalnya setor modal, berarti uraiannya setor modal. Nah terus transaksi B tadi kan beli tanah, kas kita berkurang atau bertambah? Berkurang. Berarti masuk di debit apa kredit? Kredit. Berarti transaksi B masuk di sebelah sini, karena itu kredit. Jangan dimasukkan yang sebelah debit, karena yang debit ini khusus untuk kas ber. Jadi yang di sini uraiannya pembelian tanah jumlahnya berapa dan seterusnya seperti itu. Yang ada transaksi namanya kas. Karena ini akun kas, jadi judulnya kas kan. Kalau judulnya utang ya berarti utang. Kalau judulnya supply dan jadi setiap akun di sini. Nah ini cara kedua itu di 2.9. Kalau ini uraiannya 1, jadi sama kredit di sebelah sini ya. Jadi misalnya tadi transaksi A kan setor modal, uraian setor modal di sini. Terus masuk di mana dari setor modal? Debit kan. Saldonya ya berarti 15. Nah transaksi kedua tadi apa? Beli tanah. Berarti kan kasnya berkurang kan? Jadi pembelian tanah ini masuk di kredit, terus saldonya berapa? 5.000. Saldonya langsung 5.000 dari mana? Dari 15.000 di debit dikurangi sama pembelian tanah dari 10.000 kan? Berarti saldonya 5.000. Dan seterusnya seperti itu, oke? Paham? Masih ada yang mau ditanyakan? Nah, sekarang kalau mau gitu, sebenarnya yang pertama ini ya Pak. Kalau di dalam catatan nggak apa-apa, kalau ini kan lebih gampang karena kalau yang pendek, kita lupa nggak dikurangi atau lupa nggak dilakukan karena saldo itu biasanya lebih mudah untuk hitungannya sampai karena debit ini Ini belum dikurang ini ya. Terus buka halaman 2.11 dulu. Nah, itu tadi akun masing-masing namanya buku besar ya. Bisa disebutnya buku besar. Kumpulan akun itu buku besar. Jadi akun tuh transaksi satu transaksi itu akun. Mana buku besar? Berarti Sekarang kita mau bahas saldo akun normal. Ingatkan persamaan akuntansi aplikasi ya. Pokoknya jangan lupa yang namanya sama dengan oke. Jauh sebelum hubungnya ya persamaan akuntansi. Kan aktiva sama dengan plus modal. Kita pakai modal saya. iya ya benar. Biar gampang bahasanya. Tadi yang minta siapa yo? Modalnya